Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama di channel ini bersama Pak Wisnu. Dan semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Lebih khususnya nanti kita akan bahas tentang pergeseran grafik fungsi kuadrat. Nah, bagi kalian yang memiliki buku paket ya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 94. Ini buku paket kelas 2 ya. Kelas 9, kelas 3 SMP semester 1. Oke, silahkan dibuka halaman 94 bagian ayo kita menalar. Jadi Bapak akan memberikan contoh ya dari soal yang ada di halaman tersebut. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana pergeseran grafik fungsi kuadrat menggunakan media GeoGebra klasik. Nah ya, jadi bagi kalian yang masih bingung bagaimana caranya membuka GeoGebra klasik dan juga bagaimana caranya menginstal aplikasinya, silahkan kalian lihat terlebih dahulu video yang sudah Bapak bagikan di video sebelumnya. Oke, nah langsung saja ya, bagaimana kita dapat melihat pergeseran suatu fungsi kuadrat. Oke, nah yang pertama harus kita lakukan ya, di sini di halaman website GeoGebra ini kita langsung masukkan saja ke input itu rumusnya ya. Misalnya kita buat suatu fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan, kalau di buku halaman 94 itu kan x kurang 1, x kurang 2 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, di sini Bapak mau ganti jadi x kurang a gitu ya. Pangkat 2. Seperti itu, tinggal kita enter. Nah, bagi kalian yang misalnya bingung cara mengetiknya, boleh pakai keyboard ya. Boleh juga nanti pakai, ini ada logo di bawah ya, seperti keyboard, kalian klik. Nah, nanti akan muncul di sini angka-angka dan juga simbol-simbol. Nah, seperti itu caranya. Oke. Nah, jadi di sini tadi ya, Bapak sudah menuliskan suatu fungsi fx dengan rumus sama dengan x kurang a kuadrat. Nah, kenapa di sini harus A? Jadi A-nya ini adalah suatu angka yang bisa kita ganti-ganti ya. Nah, kita bisa ganti angka berapa saja ya, dari negatif 5 misalnya sampai 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah karena di sini kita akan belajar menggunakan bilangan bulat ya, sesuai dengan yang di buku. Jadi kan x kurang 1 kuadrat, x kurang 2 kuadrat dan seterusnya, maka kita ubah pengaturan yang ada di GeoGebra-nya. Jadi di sini kan ada titik 3 ya di atas slider ini, kita klik titik 3-nya. Kemudian kita klik setting, kemudian kita klik lagi, kita pilih slider. Kemudian increment-nya ya, kita ganti menjadi 1. Gitu. Oke, kalau sudah kita ganti di 1, silahkan diklik di tempat lain ya. Kemudian kita close. Kemudian kita geser saja slidernya. Oke, nah ini masih belum berubah ya, masih pakai tanda koma. Kita coba lagi sekali lagi. Kita klik setting ya. Kemudian kita pilih slider. Kemudian kita pilih increment-nya. Kemudian kita pilih fix ya. Oke. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya, apakah dia masih pakai koma? Oke, nah sudah ya, tidak menggunakan angka desimal lagi, jadi langsung menggunakan angka bilangan bulat. Oke, supaya nanti lebih terlihat dengan jelas ya pergeserannya. Oke, nah jadi di sini ya kita bisa mengganti angka A ini dengan angka apapun ya. Misalnya di sini rumus asalnya itu kan fx sama dengan x kuadrat. Itu adalah rumus asalnya. Nah, kalau misalnya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat, maka gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambarnya. Kalian bisa lihat di layar, ini adalah kurvanya.
dimana titik minimumnya atau optimumnya itu puncaknya di sini ya, di 0,0. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita ganti A-nya? Ya, misalnya kita ganti, kita geser, ditambah atau dikurang 1 ya. Oh ya, mohon maaf, ini tadi Bapak salah rumus ya. Kita ganti dulu nih. Kita ganti jadi tambah ya, bukan kurang. Oke, kita enter. Oke, nah lalu bagaimana kalau misalnya A-nya kita ganti dengan 1 ya. Coba kita ulangi. Asalnya seperti ini, kemudian A-nya kita ubah jadi 1 sehingga rumusnya berubah ya, fungsinya berubah jadi X tambah 1 kuadrat. Nah, ternyata dia bergeser ke kiri. Oke. Ternyata kalau ditambah 1 itu nanti dia bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita geser lagi ya? Kita ubah jadi A-nya itu jadi 2 misalnya. Nah, ternyata dia bergeser sebanyak 2 satuan ya. Nah, dia gesernya 2 kali ke kiri ya kalau ditambah 2. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Misalnya kita ubah jadi A-nya jadi 5 misalnya ya. Nah, kalau kita ubah jadi 5 ternyata dia geser ke kiri sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalian ambil kesimpulannya sendiri, kemudian kalian jawab apa yang ada di buku ya, yang titik-titiknya itu dijawab. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya ya, kita kembalikan ke awal dulu. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti A-nya kita ganti jadi negatif ya, misalnya negatif 1. Nah, sehingga rumusnya berubah. Jadi fx sama dengan x kurang 1 kuadrat. Nah, kalau dikurang 1 ternyata dia gesernya ke kanan sebanyak 1 satuan. Kita geser lagi ya, misalnya dikurang 2. Nah, kalau dikurang 2 ternyata dia gesernya ke kanan, yaitu 2 satuan atau 2 langkah ya. Kalau misal kalian lihat di koordinat Kartesius. Lalu misalnya kita kurang 5 ya. Nah, ternyata dia gesernya ke kanan sebanyak 5 kali. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan ya dari perubahan nilai A-nya ya, dari yang positif menjadi negatif. Ataupun nanti kalau misalnya netral ya, netral itu maksudnya 0 ya. Kalau A-nya 0 itu ya dia jadinya X kuadrat, maka tempat asalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, silakan diisi ya titik-titik yang ada di buku paket bagian Ayo Kita Menalar halaman 94. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi gambar atau fungsi kuadrat yang lain. Ini Bapak simpan dulu. Oke, kita masukkan ya fungsi yang baru. Nah, di sini kita tidak boleh memasukkan fungsi yang sama. Tadi kan kita menggunakan fx ya. Jadi yang kedua tidak boleh lagi pakai fx. Jadi kita harus gunakan simbol yang lain. Misalnya Bapak di sini tulisnya gx gitu ya. Gx sama dengan misalnya di sini x kuadrat ditambah B ya. Oke, sekarang Bapak gunakan B bukan A lagi ya, supaya berbeda saja. Kita klik enter. Oke, nah ini slidernya ya, masih kita harus ubah ya, jangan sampai ada koma-komanya, kita ubah. Kita klik titik 3 di bagian B ini. Oke, untuk ini mungkin kita hapus saja ya supaya tidak mengganggu. Kita hapus dulu. Oke, nah ini kita ganti ya, kita setting dulu menjadi slidernya, kita ganti jadi incrementnya kita ganti 1, kemudian kita pilih fix. Oke, kita klik ke tempat lain, coba kita geser dulu. Oke, jadi bilangan bulat ya B nya. Oke, kita close. Oke, nah sekarang kita lihat ya dari grafik asalnya. Misalnya di sini ada fungsi gx sama dengan x kuadrat. Nah, maka bentuknya seperti ini ya, sama seperti yang awal tadi. Nah, sekarang kita ganti b-nya.
Oke, kita ganti B-nya dengan misalnya jadi 1. Oke. Yang perlu kalian perhatikan, fungsi yang pertama dengan yang sekarang Bapak jelaskan berbeda ya. Kalau tadi kuadratnya ada di luar tanda kurung. Nah, kalau sekarang kuadratnya itu menempel dengan X ya. Jadi X-nya yang memiliki kuadrat. Kalau yang pertama tadi kuadratnya di luar tanda kurung. Ya, jelas berbeda ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita tambah 1 ya, X kuadrat tambah 1, maka ternyata dia geser ke atas sebanyak 1 satuan. Oke, coba kita ganti lagi B-nya jadi 2. Ternyata dia geser ke atas ya 2 langkah atau 2 satuan ya. 2 satuan ya, mohon maaf. Nah, kemudian kalau misalnya kita geser jadi berapa ya? 4 misalnya ya. Nah, jadi X2 tambah 4, maka dia geser ke atas itu 4 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami ini tadi ya, Bapak kan bilangnya dari tadi 4 satuan, 2 satuan, 1 satuan gitu kan. Satuan itu nanti tergantung kalian bidangnya menggambar dengan ukuran apa. Karena di koordinat Kartesius ini kan nggak ada sentimeter, nggak ada kilometer, maka Bapak sebutnya satuan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia geraknya ke atas 4 kali, berarti 4 satuan. Nah, gitu. Oke, jadi di sini kita lihat kalau ternyata positif atau ditambah itu dia ke atas ya, dia geser ke atas. Oke, kita kembalikan lagi ke awal. Nah, itu kalian sudah nanti sudah bisa dapat kesimpulan ya. Kalian nanti tinggal jawab apa yang ada di buku paket. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya B-nya kita ganti dengan angka negatif. Misalnya B-nya kita ganti negatif 1. Nah, misalnya X kurang 2, X pangkat 2 kurang 1. Oh, ternyata dia geser ke bawah sekarang ya. Geser ke bawah kalau negatif. Kalau negatif 1 atau dikurang 1, maka dia geser ke bawah sebanyak 1 kali. Misalnya kita geser lagi ya. Nah, kita ubah jadi 3. Negatif 3 maksudnya, misal dengan rumus fungsi X kuadrat kurang 3, maka dia geser ke bawah sebanyak 3 satuan. Nah, silakan kalian ambil kesimpulannya sendiri ya dari apa yang Bapak jelaskan di video ini gitu. Nah, jadi nanti kalian sudah dapat kesimpulan ternyata kalau ditambah itu arahnya kemana, kalau dikurang itu arahnya kemana. Dan perlu diperhatikan rumus yang Bapak jelaskan di awal tadi fungsinya berbeda ya dengan fungsi yang sekarang Bapak tuliskan di layar pada saat ini. Oke, silahkan nanti dijawab di bukunya. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti Bapak akan jelaskan di video yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.